Kalian percaya nggak sih sama adanya reinkarnasi? Coba deh kalian simak cerita ini. Ini bener-bener salah satu cerita reinkarnasi yang pernah terjadi dan beneran nyata. Tepatnya kasus ini berasal dari India. Santi Devi ini lahir pada 11 Desember tahun 1926. Dia merupakan bayi yang biasa aja awalnya, jadi kayak ya bayi pada umumnya gitu loh. Sampai pada usianya menginjak 4 tahun, tiba-tiba dia ini suka mengeluh dan tiap hari dia itu ngoceh sama orang tuanya. Dia juga bercerita kalau dia ini punya masa lalu. Dia bilang sama kedua orang tuanya kalau dia ini hidup di sebuah kota yang bernama Mathura. Bahkan setiap hari peristiwa-peristiwa yang dilakukan Devi dan keluarganya ini memicu kenangan-kenangan akan masa lalunya. Pas waktu dia makan, dia inget kalau dia itu dulu pernah makan sama keluarganya. Atau pas dia lagi ganti baju, dia itu juga inget kalau dia dulu pernah makein baju anaknya. Hingga akhirnya dia ini ngasih tahu orang tuanya, "Ibu, sebenarnya aku ini bukan Santi Devi. Aku adalah orang yang bernama Lutgi Devi. Dan aku ini merupakan seseorang wanita yang meninggal karena melahirkan anakku yang ketiga." Dia bahkan juga menceritakan berbagai banyak detail tentang bagaimana nyeri dan sakitnya persalinan. Dan semua prosedur pembedahan yang dilakukan oleh rumah sakit itu diceritakan ke orang tuanya. Gila, bayangin siapa coba yang gak kaget? Bayi umur 4 tahun tiba-tiba cerita tentang hal-hal yang itu diketahui oleh orang-orang dewasa. Si Devi ini tetap berusaha buat meyakinkan kedua orang tuanya kalau dia itu dulu juga punya suami. "Aku ini juga punya keluarga, tolong percaya sama aku." Akhirnya si Devi ini ngasih tahu nama suaminya dan tempat tinggal suaminya. Dan dia itu juga bilang kalau aku yakin suamiku masih hidup. Karena keluarga daripada Santi Devi ini menurut kepercayaannya mempercayai sebuah reinkarnasi, akhirnya sebuah pertemuan bersejarah pun diatur untuk mempertemukan si Santi Devi ini dengan suaminya. Semakin hari Santi Devi ini semakin meyakinkan kalau dia adalah sosok yang mereinkarnasikan dirinya dari Lutgi Devi. Dan akhirnya dia bilang kalau nama suamiku itu adalah Pandit Kedarnath Naube, atau biasa dipanggil dengan Kedarnath. Orang tuanya ini meminta tolong lah sama kerabatnya buat nyari tahu ada nggak orang yang bernama Kedarnath di daerah Mathura. Coba dong kalau ada tolong informasikan. Pihak saudaranya ini ngirim sebuah surat yang ditujukan kepada seorang pedagang yang bernama Kedarnath ini yang ada di Mathura. Dan di isi surat itu tuh menanyakan apakah benar dulu punya istri yang namanya Lutgi Devi, terus gini-gini diceritain semua lah apa yang diomongin sama si Santi Devi ini ya. Nggak lama kemudian si Kedarnath ini membalas suratnya. Dan yang mengejutkan, Kedarnath ini mengklaim semua informasi yang diberikan tentang apa yang diceritakan sama Lutgi Devi itu 100% akurat dan benar. Kedarnath ini mensetujui untuk mengunjungi rumah Devi untuk melakukan sebuah pertemuan. Kedarnath ini berangkat ke rumahnya Devi sama salah satu anaknya dan satu adik iparnya. Dan untuk menguji kebenarannya, awalnya si adik iparnya ini disuruh masuk ke rumahnya Devi dulu dan disuruh ngakuin kalau semisal dia itu suaminya gitu loh. Hal yang luar biasa pun terjadi. Pas waktu adik iparnya ini masuk dan mengaku, "Aku suamimu, aku Kedarnath." Si Santi Devi ini langsung bilang, menunjuk adik iparnya, "Tidak, kau bukan suamiku. Kau adalah adik iparnya kan? Cepat, di mana Kedarnath?" Akhirnya si Nat ini yang sedang menguping di luar rumah terkejut banget dong dengerin hal tersebut. Akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam rumahnya sembari membawa anaknya yang kala itu masih berumur 10 tahun. Dan saat melihat mereka berdua, Santi Devi ini bener-bener menangis terkejut, bener-bener nangis sejadi-jadinya. Akhirnya si Nat ini meminta untuk berbicara dengan Devi berdua doang gitu loh, jadi omong-omongan tentang privasi lah. Pas waktu udah ngobrol nih, dia mengklaim bahwa setiap pertanyaan dan setiap apapun yang diceritakan sama si Devi ini itu dijawab bener-bener tepat dan akurat. Sampai akhirnya si Nat ini mengakui kalau dia ini memang bener sebuah reinkarnasi dari istrinya yang udah meninggal. Gila. Bahkan si Nat ini juga mengakui kalau seolah-olah dia ini lagi ngobrol sama istrinya. Akhirnya Devi ini memutuskan untuk menghabiskan beberapa hari bersama Kedarnath dan putranya, ya di rumahnya Santi Devi ini, sebelum akhirnya mereka harus kembali ke Mathura. Devi ini juga minta sama kedua orang tuanya untuk diizinkan tetap melakukan perjalanan ke rumahnya dulu, tepatnya ke Mathura. Bahkan kasus ini tuh sampai menarik perhatian Mahatma Gandhi. Sampai beliau ini menciptakan sebuah kelompok, membentuk sebuah komisi yang isinya itu para peneliti-peneliti dan ilmuwan-ilmuwan yang jenius untuk menyelidiki kasus yang mencengangkan ini dan membongkar kasus ini. Dikira itu settingan gitu loh, dikira ini bohongan kayak gitu. Pada November tahun 1935, para ilmuwan beserta rombongan keluarga daripada Santi Devi ini mengunjungi rumah daripada si Kedarnath yang ada di Mathura. Di setiap jalan
Santi Devi yang kala itu berumur 6 tahun, dia ini mengucapkan setiap nama jalan yang dilewatinya. Dia tuh bilang, oh dulu ini jalannya belum diperbaiki, sekarang udah diperbaiki. Oh dulu toko ini belum dibangun, sekarang sudah jadi. Jadi bener-bener tahu semuanya. Dan sopirnya itu mengiyakan semua yang diceritakan sama si bocah 6 tahun ini. Dan diklaim bahwa itu emang bener, nama jalannya itu yang disebutkan bener. Dulu jalannya belum diperbaiki, sekarang udah diperbaiki. Itu bener semua. Dan Santi Devi ini juga ngeklaim kalau semisal di rumahnya dulu dia itu menyimpan sebuah kotak rahasia yang isinya adalah uang tabungannya dia. Dia sembunyikan di kamarnya dia, tepatnya di lantai 2, di bawah sebuah keramik. Dan dia ini juga menjadi petunjuk arah gitu loh buat ke rumahnya, karena ya cuma dia doang yang tahu rumahnya di mana. Dan bener sampai ke rumahnya si Kedarnat ini. Pas udah sampai ya, dia ini langsung lari menuju lantainya ke atas untuk mencari kotak tersebut. Dan pas waktu dilakukan sebuah penggalian, emang bener ada kotak tersebut. Namun di dalamnya isi uang tersebut itu udah nggak ada. Dan si Kedarnat ini ngaku kalau uangnya itu memang udah diambil sama si Kedarnat untuk biaya renovasi rumah dan beberapa untuk biaya kehidupan si Kedarnat dan anaknya ini. Dan para ilmuwan pun juga tidak berhasil menemukan sebuah pernyataan yang rasional. Dan ini dianggap benar-benar sebuah kasus yang murni reinkarnasi dari Tuhan. Benar-benar ini bukan sebuah rekayasa. Para ilmuwan itu udah nggak bisa nyelidikin lagi. Udah nggak ada yang bisa mereka bongkar karena ya ini emang benar-benar alami terjadi gitu aja. Santi Devi ini juga menceritakan bagaimana rasanya dia di alam akhirat. Dia mengklaim bahwa pada saat kematiannya dulu, sebelum ajalnya dicabut, dia tuh merasakan pusing yang sangat-sangat pusing dan diselimuti sebuah kegelapan yang dalam dan menakutkan. Sampai pada akhirnya ada sebuah kilatan cahaya muncul dan muncullah 4 orang pria yang menggunakan pakaian serba kuning di hadapannya. Dan dia juga mengatakan bahwa dia bertemu dengan seorang Dewa Krishna yang mengajaknya berkeliling untuk menunjukkan aktivitas-aktivitas manusia dan memberitahu mereka apa yang akan terjadi pada mereka selanjutnya sesuai amal perbuatannya. Dia ini